Pernahkah kamu berpikir kehidupan ini seperti sebuah game? Coba kalian bayangkan semua konsep yang mungkin ada dalam sebuah game, seperti aturan, tujuan, tantangan, dan strategi dalam mencapai kemenangan. Apakah kamu merasa bahwa kehidupan juga memiliki konsep yang serupa? 1. Bagaimana tujuan dalam game dan terkait dengan kehidupan? Tujuan dalam sebuah game yang dimainkan sangatlah penting. Saat kita memasuki dunia game, para pemain diberi sebuah misi atau tujuan tertentu yang harus mereka capai untuk meraih kemenangan atau kemajuan dalam permainan. Misalnya, dalam game RPG, tujuan utamanya mungkin adalah menyelamatkan dunia dari kehancuran, sementara dalam game, strategi atau tujuan bisa berupa membangun dan mempertahankan kerajaan. Demikian pula dalam kehidupan, kita juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Misalnya, mencapai kesuksesan dalam karir, membangun hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat, atau bahkan mencari makna dalam hidup. Memiliki tujuan yang jelas membantu kita tetap fokus dan termotivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menetapkan tujuan-tujuan ini, kita dapat memiliki arah yang jelas dalam hidup dan bekerja menuju pencapaian yang kita inginkan, atau kesuksesan yang diimpikan semua orang. 2. Tantangan dan rintangan. Tantangan dan rintangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari game dan kehidupan nyata. Ketika kita bermain game, kita melewati berbagai tingkat kesulitan yang semakin meningkat, mulai dari yang mudah hingga yang sulit. Begitu juga dalam hidup, kita dihadapkan pada berbagai masalah dan hambatan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan kita. Misalnya dalam game, kita mungkin harus mengalahkan bos yang kuat untuk melaju ke level berikutnya. Dalam kehidupan, kita mungkin menghadapi masalah keuangan atau masalah hubungan yang rumit. Namun, dengan tekad dan ketekunan, kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi orang banyak. 3. Strategi dan taktik. Strategi dan taktik adalah kunci sukses baik dalam game maupun di kehidupan sehari-hari. Ketika kita bermain game, kita harus merencanakan langkah-langkah kita dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, memilih karakter dan senjata yang tepat untuk mengatasi rintangan dan musuh. Begitu juga di dalam kehidupan, kita harus membuat rencana yang matang untuk mencapai tujuan kita, seperti merencanakan karir atau keuangan. Namun, penting juga untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam game, kita harus siap mengubah strategi kita jika lawan melakukan gerakan yang tak terduga. Dalam kehidupan, kita perlu fleksibel dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan situasi, seperti menyesuaikan rencana jika ada peluang baru yang datang. Dengan menggabungkan perencanaan yang matang dan kemampuan untuk beradaptasi, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih percaya diri dan penuh semangat. 4. Reward dan konsekuensi. Reward dan konsekuensi memiliki peran penting dalam memotivasi kita, baik dalam game maupun di kehidupan nyata. Dalam game, setiap kali kita mencapai sesuatu atau melakukan tindakan yang sukses, biasanya kita akan mendapatkan hadiah, seperti poin, koin, dan item khusus yang membantu kita melaju ke level berikutnya. Hadiah ini membuat kita merasa bangga dan termotivasi untuk terus bermain. Namun, sebaliknya, jika kita gagal atau melakukan tindakan yang tidak tepat, kita mungkin mengalami konsekuensi negatif, seperti kehilangan nyawa atau mundur ke level sebelumnya. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan nyata. Ketika kita mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu dengan baik, kita seringkali mendapat penghargaan atau reward, seperti promosi di tempat kerja atau pengakuan atas prestasi kita. Ini mendorong kita untuk terus berusaha dan meningkatkan diri. Namun,
Setiap tindakan juga memiliki konsekuensi. Keputusan yang baik bisa membawa kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan, sementara keputusan yang buruk bisa mengakibatkan masalah atau kesulitan. Dengan memahami hubungan antara reward dan konsekuensi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup dan terus termotivasi untuk mencapai tujuan kita. 5. Kesempatan dan kemungkinan. Dalam hidup, kita sering berusaha merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Namun, kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi yang tidak dapat diprediksi. Ada banyak faktor di luar kendali kita yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Misalnya, keberuntungan dan kejadian tak terduga. Namun, kita tidak boleh pesimis. Pentingnya untuk tetap optimis dan terbuka terhadap kesempatan yang mungkin akan datang di waktu tertentu. Kita harus siap menghadapi perubahan dan menyesuaikan diri dengan situasi yang mungkin tak terduga. Ini adalah bagian dari belajar dan tumbuh dalam kehidupan. Dengan memahami bahwa tidak semua hal dapat diprediksi, kita dapat lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang datang. Ini memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan percaya diri, meskipun tidak selalu dapat memprediksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. 6. Emosi dan pengalaman. Dalam game, kita bisa merasakan beragam emosi, seperti kegembiraan saat mencapai pencapaian, atau kekecewaan saat menghadapi kegagalan. Namun, perasaan-perasaan ini tidak bisa sepenuhnya menyamai kompleksitas dan kedalaman emosi manusia yang kita alami dalam kehidupan nyata. Misalnya, frustrasi karena kegagalan dalam game tidak sebanding dengan perasaan kehilangan dan kegagalan di dunia nyata. Selain itu, pengalaman dalam game mungkin seru dan menarik, tetapi tidak bisa menandingi kerumitan masalah, hubungan, dan tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan nyata. Walaupun bermain game bisa memberikan hiburan dan kesenangan, namun, emosi dan pengalaman manusia tetaplah hal yang unik dan tak tergantikan. 7. Konsekuensi yang dipilih untuk tanggung jawab besar. Dalam kehidupan sehari-hari, konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan seringkali memiliki dampak yang lebih serius dibandingkan dengan game. Ketika kita melakukan sesuatu di dunia nyata, dampaknya bisa sangat serius dan berlangsung lama. Misalnya, keputusan finansial yang buruk bisa memengaruhi kestabilan keuangan kita dalam jangka panjang, sementara konflik dengan orang lain bisa merusak hubungan kita dengan mereka. Bedanya dengan game adalah, kita tidak bisa mengulang atau menghapus apa yang sudah terjadi dalam kehidupan nyata. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dan siap menghadapi konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati setiap langkah yang kita ambil dalam kehidupan. Karena dampaknya bisa berpengaruh jauh ke masa depan. Dengan menyadari betapa seriusnya konsekuensi dari tindakan, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan. 8. Keberanian dan ketangguhan. Keberanian dan ketangguhan sangat penting dalam menghadapi kegagalan, baik dalam game maupun kehidupan nyata. Saat kita bermain game, seringkali menghadapi tantangan yang sulit, atau mengalami kegagalan. Namun, dari setiap kegagalan itu, kita memiliki kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Misalnya, ketika kita kalah dalam sebuah pertandingan, atau tidak berhasil menyelesaikan suatu level, kita bisa menggunakan kegagalan itu sebagai motivasi untuk mencoba lagi, dan mengembangkan strategi baru. Begitu juga dalam kehidupan, ketika kita dihadapkan pada kegagalan atau rintangan, kita bisa belajar dari pengalaman tersebut dan menjadi lebih kuat. Kita dapat membangun ketahanan mental dan mengembangkan keberanian untuk terus maju. Dengan cara ini, kita bisa menemukan kekuatan dalam kegagalan dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi masalah dan tantangan. Jadi, keberanian dan ketangguhan bukan hanya penting dalam game,
tetapi juga dalam kehidupan. Ini dapat membantu kita melewati masa-masa sulit dan mencapai potensi terbaik. 9. Perencanaan dan adaptasi. Perencanaan dan adaptasi adalah dua hal penting dalam game dan kehidupan. Ketika kita membuat rencana, kita menetapkan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Namun, terkadang rencana bisa berubah karena kejutan atau perubahan yang tak terduga. Inilah saatnya kita perlu beradaptasi. Perencanaan memberi kita arah yang jelas, tetapi adaptasi memungkinkan kita tetap fleksibel saat situasi berubah. Ketika rencana tidak berjalan sesuai yang diharapkan, kita perlu mampu mengubah strategi kita. Dengan merencanakan dengan baik dan siap untuk beradaptasi, kita menjadi lebih siap menghadapi tantangan hidup. Ini membantu kita tetap fokus pada tujuan dan sambil tetap responsif terhadap perubahan di sekitar kita. Dengan cara ini, kita bisa mencapai kesuksesan meskipun tidak selalu ada garis lurus dalam perjalanan hidup kita. 10. Kebahagiaan dan kepuasan. Kebahagiaan dan kepuasan, dua hal yang kita cari dalam hidup, baik dalam game maupun kehidupan nyata. Ketika bermain game, kita merasa senang dan bahagia, apalagi berhasil menyelesaikan level yang sangat sulit atau mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dalam kehidupan, kita merasa puas saat mencapai sesuatu yang diinginkan atau mengatasi tantangan. Namun, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan bukan hanya datang dari hasil akhir, tetapi juga dari proses perjalanan yang kita lalui untuk mencapai kesuksesan. Seperti dalam game, saat kita menikmati momen bermain, kita pasti penasaran dengan kegagalan yang membuat kita kalah di suatu level atau misi yang dijalani. Tetapi kita tetap bermain untuk memenangkan game tersebut dan belajar dari kegagalan sebelumnya. Begitu juga dalam kehidupan, kita merasa bahagia saat kita bisa menikmati setiap langkah, dan merasa puas dengan usaha yang telah kita lakukan. Dengan cara ini, kebahagiaan dan kepuasan bukan hanya menjadi tujuan akhir, tetapi juga merupakan bagian penting dari setiap langkah perjalanan kita. Ketika kita belajar untuk menikmati setiap momen, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi belajar tentang proses yang kita lalui untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Kesimpulan video ini adalah, kita dapat menyimpulkan bahwa ada kesamaan dan perbedaan antara hidup dan game. Kedua-duanya membutuhkan strategi, ketekunan, dan kemampuan untuk beradaptasi untuk mencapai kesuksesan. Namun, dengan memetik pelajaran dari game, kita bisa melihat hidup sebagai petualangan yang menarik. Setiap langkah yang kita ambil merupakan bagian dari permainan besar yang kita sebut kehidupan. Dengan sikap yang tepat dan pembelajaran yang kita peroleh, kita dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri, dan meraih potensi terbaik kita dalam kehidupan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka video ini, subscribe dan like sebagai bentuk support kalian untuk channel ini.